Yang paling Aisyah inget tuh Aisyah dibawa keliling Indonesia lah sama Al-Quran. Jepara, Kudus, Bandung, Semarang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tepoci tentang podcast KPI. Bersama saya Ade Rani Lestari Sembiring. Tentunya teman-teman, kita seperti biasa podcast tidak pernah sendiri. Saya bersama Aisyah. Halo Aisyah. Nah Aisyah, kali ini kami mempunyai slogan. Misalkan kakak bilang Tepoci, nah kita sama-sama bersama teman-teman semua. Kalau kita bilang Tepoci, mantap. Oke? Oke, 1, 2, 3. Tepoci, mantap. Nah, Aisyah ini mahasiswi di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di Yayasan Sabda Masidik Bangka Belitung yang memiliki beberapa prestasi di usianya yang sangat muda. Nah, teman-teman, Aisyah ini baru-baru ini memenangkan juara 1 tahfiz di Kabupaten Bangka Selatan. Nah, boleh dong Aisyah cerita sedikit nih kepada teman-teman bagaimana pengalamannya selama menjuarai gitu. Oke. Halo teman-teman sekalian. Mohon maaf, suara saya sedang hilang, sedang digosting oleh suara saya sendiri. Jadi, alhamdulillah, beberapa pekan yang lalu saya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenangkan lomba cabang Hifzil Quran 10 juz tingkat Kabupaten Bangka Selatan. Kalau kesannya ya pasti bahagia, bangga juga, tapi harus dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya agar lebih maksimal lagi. Karena sekarang kan ke tingkat kabupaten nih, pasti akan berlanjut dong ke tingkat provinsi dan harus menampilkan yang lebih baik lagi yang di kabupaten. Oke, nah teman-teman semua, nah ini loh Aisyah. Terus bagaimana awal mula Aisyah mau menghafal Al-Quran? Atau misalkan ada alasan atau motivasi dari keluarga, teman, atau lingkungan gitu, gimana sih? Pertama kali saya menghafal Al-Quran itu di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin yang diasuh oleh Kiai Haji Rosyidi Mahfud. Awal mula saya berkecimpung atau bestian lah sama Al-Quran itu sejak kelas 4 SD, yang dimana saat itu menghafal Quran itu bukan karena keinginan sendiri, karena kebetulan saya masih kecil dan gak tahu menghafal Quran untuk apa, cuman disuruh ngafal gitu untuk lomba pertamanya. Tapi seiring berjalannya waktu lah kok nyaman gitu sama Al-Quran, kayak deket gitu, ada korelasi antara jiwa sendiri dengan Al-Quran itu sendiri. Dan akhirnya emang bener kebiasaan itu bisa menjadi suatu hobi gitu kan. Dan suatu hobi itu bisa melekat kepada diri sendiri. Dan seperti itulah Al-Quran. Mulainya dari ibaratkan saya diharuskan untuk mengikuti perlombaan pada STQ. Pertama kali saya ikut cabang hafalan Quran itu di STQ tahun 2015. Nah, mulai dari situ terbentuklah keinginan ingin menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Nah, jadi Al-Quran ini adalah salah satu sudah menjadi bagian dalam hidup Aisyah gitu ya kan? Alhamdulillah. Oke. Walaupun saya sering ghosting dia sih sebenarnya. Terus tuh bagaimana nih, kan Aisyah sebagai mahasiswi nih dan penghafal Al-Quran, bagaimana tuh cara Aisyah mengatur waktunya? Kalau cara mengatur waktu sendiri ya, sebenarnya saya sendiri juga masih kelabakan. Orang yang berumur dosa seperti saya tuh kayak ibaratnya tuh gimana ya gitu, bagi waktu antara tugas, organisasi, dan murojaah. Karena menghafal Al-Quran itu kan nggak cuman menghafal ya, tapi juga perlu murojaah. Karena kalau cuman menghafal tanpa murojaah juga akan buyar. Jadi biasanya Aisyah sendiri mengusahakan setiap ba'da sholat murojaah. Entah itu 2 lembar setengah, entah itu biasanya setengah juz per ba'da sholat. Tapi kalau misalkan kalau sedang kuliah kan ba'da duhur kan habis itu kan langsung ada makul ya, palingan waktunya diganti malam sebelum tidur.
atau misalkan ba'da subuh gitu. Nah, jadi itu harus membagikan waktu banget nih mana tugas dan tugas yang dikasih diempat oleh Aisyah yaitu menghafal Al-Quran. Nah, terus Aisyah ini kan sebagai penghafal juga nih. Ada nggak sih halangan-halangan atau rintangan dalam menghafal Al-Quran itu sendiri gimana sih? Kalau halangan-halangan sendiri sih sebenarnya pada mulainya saya menghafal Al-Quran itu banyak halangan karena ya yang pertama kita bukan orang Arab. Iya. Dan harus menghafal Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan yang kedua, kalau itu kendala ketika saya masih kecil. Kalau sekarang sih karena apa ya, saya sendiri sebagai orang awam yang berlumuran dosa, kadang Al-Quran itu serasa menolak gitu masuk ke hati saya. Karena ya itu kurangnya recharge iman gitu, kurangnya muhasabah diri. Jadi kadang halangan-halangan menghafal Al-Quran itu datangnya dari diri sendiri gitu, bukan dari orang lain. Entah karena kita malas, entah karena kita terlalu lalai dengan Al-Quran itu sendiri. Terkadang tuh saya pernah dapat kata-kata yang nampar diri saya sendiri ketika saya lagi males murojaah. Saya pernah dapat kata-kata gini, terkadang jangan kepedean dulu kita yang males untuk murojaah atau menghafal Al-Quran. Tapi siapa tahu Al-Quran itu sendiri yang gak mau disentuh sama kita dan gak mau dibaca oleh kita. Dan dari situ tertegun kan kayak, oh berarti selama ini diri saya sendiri mengira bahwa diri sendiri yang males. Padahal dalam konteks lain begitu ogahnya Al-Quran disentuh sama dibaca sama kita gitu kan. Maka dari itu banyak muhasabah diri lebih lanjut gitu, banyak-banyak ya berusaha beradaptasi lagi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri menurut saya ya lebih ke meluangkan waktu. Kalau kita menunggu waktu luang untuk Al-Quran, nggak akan ada waktu-waktu luangnya, karena ya habis kegiatan ini ada kegiatan ini. Jadi harus pinter-pinter kitanya untuk meluangkan waktu untuk Al-Quran. Jadi benar ya, misalkan kalau kita itu ibaratnya malas nih, kalau nggak dipaksa berarti kita nggak akan mulai gitu ya kan? Iya benar. Oke, nah selanjutnya itu nih ada nggak sih dampak sebelum dan sesudah Aisyah tuh menjadi penghafal Al-Quran? Ada nggak bedanya? Banyak banget. Jadi tuh guru saya pernah Ustadz Bakhruddin Saduni, beliau pernah berpesan begini. Nah, kalau kalian itu menyibukkan diri dengan Al-Quran setiap every day, every time is Al-Quran gitu kan, tanpa kita berdoa, tanpa kita minta, apa yang pernah terbesit dalam hati kita sendiri itu Allah sendiri yang akan mengabulkannya. Saking sibuknya orang yang menghafal Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, meluangkan waktu untuk Al-Quran. Misalkan dalam hati dia, ya Allah aku pengen banget jalan-jalan ke sini, ya Allah pengen banget ini. Sampai kita lupa untuk berdoa saking kita sibuknya sama Al-Quran, maka tanpa kita sadari Allah itu mengabulkan sendiri. Dan dampak buat Aisyah sendiri banyak banget. Aisyah kan suka nih jalan-jalan gitu. Jadi tuh waktu itu pertama kenal Al-Quran tuh yang paling Aisyah inget tuh Aisyah dibawa keliling Indonesia lah sama Al-Quran. Jepara, Kudus, Bandung, Semarang gitu kan. Dulu tuh pertama kali itu ke Tangerang karena Al-Quran itu. Ya jadi dampaknya tuh bukan hanya dari hadiah dari Allahnya gitu, tapi juga lebih ke diri sendiri. Lebih ada tanggung jawab sebagai orang yang dipilih Allah, diizinkan Allah untuk menghafal Al-Quran. Jadi kayak ada tanggung jawab untuk berbenah jadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sendiri sebagai seorang penghafal Al-Quran tidak pandai-pandai menjaga diri, yang salahnya bukan hanya diri kita sendiri, akan tetapi imbasnya ke orang-orang lain juga yang menghafal Al-Quran. Jadi kayak dalam hati gini mikirnya, kalau misalkan dari segi misalkan menutup aurat, siapa sih yang nggak pengen outfit of the day-nya itu kayak wow gitu kan. Apalagi cuma sekarang ya. Hijabnya diselempangin kan, itu tuh
kan kalau kelihatan mata tuh kan enak gitu. Tapi saya sendiri mikirnya gini, banyak loh orang-orang penghafal Al-Quran lain yang akan image-nya jatuh turun karena saya, karena perilaku saya. Bayangkan kalau saya melakukan hal yang tidak wajar, hal yang tidak enak, yang salahnya bukan saya sendiri, tapi penghafal-penghafal Quran yang memang tulus, yang memang berusaha menjaga dirinya, juga reputasinya akan jelek hanya karena saya. Jadi Aisyah sendiri kayak lebih ke membatasi diri sendiri, dan dari membatasi diri sendiri tersebut mulai dari wanti-wanti untuk tidak merusak image orang lain yang bersungguh-sungguh, jadilah kepribadian diri sendiri yang kayak ya udah lillah karena Allah, karena Al-Quran, akhirnya semuanya dijalaninya juga lillah. Dari tadi yang pengennya outfit of the day wow terus gitu, nggak apa-apa, lillah karena Allah. Hijabnya menutupi dada, gamisan, asalkan semuanya sesuai syariat dan tidak merugikan orang lain gitu. Nah gitulah teman-teman motivasi yang bisa kita ambil dari sosok penghafal Al-Quran, supaya kita bisa nanti kedepannya kita juga menjadi penghafal Al-Quran tuh teman-teman semua. Nah Aisyah, terakhir nih, tips untuk teman-teman di luar sana maupun di ruangan ini nih bisa konsisten menghafal Al-Quran itu gimana tuh? Kalau Aisyah sendiri ya, orang tua. Oke, selain orang tua apalagi tuh? Karena kalau mulai dari orang tua dulu ya, kalau Aisyah pikir dari pemikiran atau dari hati tuh untuk membalas budi orang tua tuh nggak akan pernah cukup, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin membahagiakan kedua orang tua di dunia. Karena bahagia di dunia tanpa bahagia di akhirat itu ya sama aja, cuman bahagia sementara. Toh hidup di dunia itu ibaratkan kita sedang berkelana di alam mimpi, dan akhirnya terbangun di alam barzah dan kehidupan yang sesungguhnya, dan akhirnya sampailah pada hari kiamat itu tiba. Nah, motivasi Aisyah sendiri tuh kayak kalau kita bisa membahagiakan kedua orang tua di dunia dan akhirat, kenapa enggak gitu. Semoga lewat Al-Quran, untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk Al-Quran, jangan pernah patah semangat. Ingatlah kedua orang tua kita, baik yang masih ada atau yang udah nggak ada. Kalau untuk kedua orang tua kita yang masih ada, coba lihat kedua orang tua kalian yang udah tidur, wajahnya yang udah mulai keriput, kulitnya yang sudah tak seindah dulu lagi, rambutnya yang mungkin telah mulai beruban. Sudahkah kita membanggakan mereka? Mungkin kalau cuma di dunia, mereka pasti ada kebanggaan dalam diri mereka untuk anaknya sendiri, karena setiap anak punya privilege-nya masing-masing. Orang tua pasti bangga sama anaknya masing-masing. Tapi kalau misalkan kita hanya bisa membahagiakan kedua orang tua kita di dunia, rugi banget teman-teman. Kalau enggak kita barengi bahagiain mereka di akhirat. Toh bahagiakan orang tua juga enggak harus dengan cara menghafal Quran untuk di akhirat. Dengan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mengikuti perintah orang tua, mengikuti syariat, menjadi manusia sesuai dengan apa yang Allah inginkan, insya Allah kita juga udah bisa membahagiakan kedua orang tua dunia akhirat. Minimalnya gini, kalau nggak bisa membahagiakan kedua orang tua di akhirat, minimalnya jangan menarik siksa untuk kedua orang tua di akhirat. Jangan mengecewakan orang tua. Di dunia kita mengecewakan, apalagi di akhirat kita mengecewakan, sangat sayang sekali ya Aisyah ya. Nah Aisyah, bagi teman-teman semua, itulah tips untuk kita menghafal Al-Quran. Adalah kunci utama kita adalah orang tua kita, karena usia orang tua kita bukan menentu kita bakalan bagaimana kita membalas budinya itu. Nah Aisyah, terima kasih banget sudah menemani kakak dalam podcast ini. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Dan di balik layar ini teman-teman semua ada support yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan bagi tim kreatif belakang kamera. Ya teman-teman, sekian untuk podcast Topoci tentang podcast KPI. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kali ini. Saya Derani Lestari Sembiring, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.